Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Oke, semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk memulai pembelajaran daring pada kesempatan berbahagia ini. Tentunya dengan menjaga protokol keamanan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada setiap kegiatan di lingkungan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Haryanto, biasa dipanggil Kang Hari atau Mas Hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bermain-main mengenai materi, teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum menuju ke materi, Kang Hari akan mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Dengan aturan mainnya, jika Kang Hari bilang angka 1, teman-teman bisa tepuk tangan dengan keras ke sebelah kanan. Yang kedua, jika Kang Hari bilang angka 2, teman-teman bisa tepuk tangan dengan keras ke sebelah kiri. Dan jika Kang Hari bilang angka 3, teman-teman bisa tepuk tangan dengan keras lagi ke depan ataupun ke tengah. Oke, bisa kita praktekkan? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman semua yang semangat belajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, kita lanjut pada materi kita pada kesempatan berbahagia ini, itu tentang materi teks iklan, slogan, dan poster. Berikut gambar-gambar yang sesuai dengan materi kita, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Pokok pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman bisa menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Dan teman-teman bisa diharapkan memahami, mengerti pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menentukan unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, mengetahui pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang keempat, menelaah kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kelima, menentukan jenis teks iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan. Iklan adalah media promosi yang luas sifatnya, dan iklan berperan dalam dunia bisnis, perkantoran, pemerintah, dan perorangan. Tujuan iklan untuk memberikan daya tarik tentang suatu hal, baik jasa atau barang yang sedang dipromosikan kepada khalayak atau orang banyak. Iklan kita sering jumpai pada media elektronik maupun media cetak. Pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tontonan atau pegangan hidup, prinsip usaha dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Sering kita sebut moto atau semboyan. Contohnya, tiada hari tanpa prestasi. Artinya, setiap hari harus ada prestasi, setiap hari harus ada pencapaian tentang suatu hal. Oke. Slogan bisa berupa tulisan dan suara. Pengertian poster. Poster adalah plakat yang berisi kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster memiliki tujuan atau maksud yang hampir sama dengan iklan, yaitu memberikan informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal yang baru dengan kata-kata dan gambar. Poster memiliki sifat dalam penyampaian informasi dengan singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Dan poster bisa berupa gambar dan kata-kata. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan pertama, menarik sifatnya. Bahwa iklan di sini harus memiliki sifat yang menarik kepada pembaca atau penikmat ataupun masyarakat tentang suatu hal yang diiklankan. Yang kedua, bahasanya persuasif. Nah,
Bahasa persuasif ini dalam iklan harus bisa mempengaruhi atau mengajak pembaca atau masyarakat melakukan suatu hal terhadap iklan tersebut atau membelinya atau hal yang lainnya. Yang ketiga, pembuktian kata-kata produk. Nah, dengan adanya kata-kata produk bisa dibuktikan menarik sifatnya, persuasi bahasanya akan memberikan kesan kepada pembaca atau penikmat tentang hal yang diiklankan. Yang keempat adalah tujuannya, yaitu menarik konsumen untuk membeli dari iklan tersebut, baik iklan jasa ataupun iklan barang. Selanjutnya unsur-unsur slogan. Yang pertama berupa kalimat pendek, ya, bukan paragraf ya, tapi berupa kalimat pendek. Kalimat satu kalimat, dua kalimat. Namun tidak melebihi dari syarat paragraf, yaitu pilihan diksi menarik. Nah, pilihan diksi menarik ini memberikan kesan mudah diingat pembaca atau penikmat tentang slogan tersebut agar hal-hal atau diksi yang diberikan mudah diingat sehingga pembaca bisa mengetahui maksud dan tujuan dari slogan tersebut. Selanjutnya unsur-unsur poster. Unsur-unsur poster pertama bahasa singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam poster harus terkandung bahasa singkat ya, padat dan jelas sehingga maksud dan tujuannya dapat tersampaikan dengan jelas, tidak bertele-tele. Selanjutnya bahasa persuasif. Nah, seperti tadi, bahasanya harus bisa mempengaruhi pembaca atau masyarakat tentang suatu poster yang disajikan. Yang ketiga, dilengkapi dengan gambar, foto, dan warna, dan ilustrasi, sehingga kesan penikmat atau masyarakat dapat tersampaikan dengan adanya poster yang menarik, aktif, dan ini akan memberikan tujuan dari pembuatan poster tersebut. Yang selanjutnya, pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan ada dua, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak bisa berupa kata atau kalimat yang bisa kita jumpai pada iklan baris. Sering kita lihat di televisi, di bagian bawah merupakan iklan baris, di mana iklan tersebut bisa berisi berita ataupun produk jasa yang ditawarkan di siaran tersebut. Yang kedua bisa berupa kata, gambar, atau kalimat. Bisa kita jumpai pada iklan kolom yang biasa berbentuk kotak tentang suatu hal yang diiklankan. Dan bisa kita lihat seperti di spanduk-spanduk jalanan tentang suatu hal yang diiklankan. Oke, pola penyajian kedua itu iklan media elektronik. Iklan media elektronik bisa berupa kata, gambar, dan kalimat. Nah, ini bisa kita jumpai di iklan media internet. Nah, biasa kita berselancar di internet, ada iklan yang berseliweran atau menampilkan di layar HP kita yang berisi gambar, kata, dan kalimat. Ini merupakan suatu bentuk penyajian iklan media elektronik. Yang kedua, bisa berupa suara. Nah, bisa kita jumpai di iklan radio. Karena iklan radio hanya menampilkan suatu suara, tidak gambar ataupun kalimat. Yang ketiga, berupa suara, gambar, tulisan, dan gerak. Nah, bisa kita jumpai di iklan TV yang biasa ada suara, gambar, tulisan, dan gerak. Dan di internet. Di internet, kita sering jumpai di YouTube ataupun platform lainnya yang memberikan kesan tersebut, yaitu suara, gambar, tulisan, dan gerak. Selanjutnya pola penyajian slogan. Sama seperti tadi, penyajiannya ada media cetak dan media elektronik. Media cetak bisa berupa kata ataupun kalimat. Contohnya pada slogan plakat ataupun kaos. Kalau plakat, jagalah bumimu. Nah, itu merupakan suatu slogan. Dan kaos kadang kita bisa jumpai kata-kata yang memberikan kesan positif. Contohnya, inspirasi dunia,
inspirasi tentang suatu hal. Nah, itu merupakan suatu slogan yang bisa kita jumpai di plakat ataupun kaos. Nah, pola penyajian di media elektronik bisa berupa kata atau kalimat. Nah, bisa kita jumpai di slogan pada web internet. Nah, biasa kita lihat jika ada iklan ataupun itu ada slogan tentang tersebut. Bisa berupa konteksnya tentang lingkungan, teknologi ataupun pendidikan yang lainnya. Bisa kemudian dalam berupa kalimat atau suara dalam media elektronik, yaitu slogan disampaikan di suara, yaitu bisa disuarakan bisa dari orang secara langsung ataupun musik radio. Itu merupakan suatu penyajian slogan dalam bentuk kalimat atau suara. Selanjutnya pola penyajian poster. Pola penyajian poster ada dua juga, media cetak dan media elektronik. Media cetak bisa berupa gambar dan tulisan poster lingkungan. Contohnya poster lingkungan. Tentang poster lingkungan bisa, itu merupakan terus poster kesehatan juga bisa, dan poster pendidikan juga bisa, yang merupakan dapat dilihat fisiknya, dapat disentuh. Dan media penyajian elektronik itu sama, gambar dan tulisan, namun bentuk fisiknya berbeda. Dia bisa tampak pada internet kah, televisi, yang sifatnya elektronik. Selanjutnya kaidah kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama berisi kalimat berita atau deklaratif. Nah, sering kita jumpai pada teks ini, teks iklan, slogan, dan poster, ada kalimat berita, di mana pembuat teks tersebut akan memberikan suatu informasi tentang apa sih kepada masyarakat tentang khalayak. Nah, disinilah merupakan suatu unsur kebahasan tentang kalimat berita, yaitu memberikan informasi tentang suatu hal, baik teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, berisi kalimat pertanyaan atau interrogatif. Nah, di sini terkandung kalimat pertanyaan kepada masyarakat. Nah, sifatnya bisa dijawab ataupun tidak. Karena ini memberikan kesan aja, memberikan kesan pertanyaan kepada masyarakat atau pembaca. Yang ketiga, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini bisa bisa kita maknai bahwa dalam teks ini iklan, slogan, poster memberikan kesan perintah tentang suatu hal dalam konteks iklan, slogan, poster. Dan ini macam-macam bentuknya, bisa perintah. Contohnya kalau di poster, janganlah buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bacalah buku. Belilah produk ini. Oke, itulah kalimat berisi imperatif atau perintah. Yang keempat, berisi kalimat persuasif atau ajakan. Bahwa dalam teks ini memiliki kandungan mengajak kepada pembaca tentang suatu hal, baik teks iklan, slogan, dan poster untuk melakukan suatu hal. Ini merupakan kalimat persuasif atau ajakan. Yang keenam, berisi kalimat eksklamasi, takjub. Nah, masyarakat ini atau pembaca memberikan kesan takjub jika membaca atau menikmati teks tersebut. Yang keenam, berisi kalimat persilahan atau perintah yang halus. Nah, perintah yang halus ini bisa kita tandai silakan membeli, silakan membuang sampah pada tempatnya, yang memberikan kesan halus kepada pembaca atau penikmat dari teks iklan tersebut. Yang ketujuh, berisi kalimat larangan. Nah, ini berfokus pada larangan. Jadi, jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan malas-malasan. Itu merupakan suatu kalimat berisi larangan. Oke, selanjutnya contoh teks iklan, slogan, dan poster. Oke, di sini Kang Hari memberikan contoh teks iklan, slogan, dan poster. Teman-teman bisa berdiskusi, bisa memikirkan secara bersama-sama. Oke, pertama, ini apa ya? Coba. Wah, betul. Ini adalah teks iklan. Teks iklan ini berisi iklan tentang produk serbuk minuman Beng Beng. Berisi 4 kelezatan di setiap tegukan. Nah, ini merupakan suatu iklan di mana ada kata-kata, ada gambar,
menggambarkan tentang satu iklan tersebut. Oke, selanjutnya, ayo Pak ini. Oke, benar, ini adalah slogan. Slogan ini berisi gambar dan tulisan tentang menjaga alam, bahwa di sini hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth for Earth. Nah, ini merupakan suatu slogan yang tercantum atau konteksnya dalam gambar tersebut. Selanjutnya, ayo apa? Betul sekali. Ini adalah poster. Poster ini memberi tulisan yaitu "Yuk buang sampah pada tempatnya". Berisi sebuah ajakan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan buang sampah ya jika tidak ada tempat sampah. Sakukan dulu terlebih dahulu jika ada tempat sampah, baru buang ke tempat sampah. Oke, wah keren ya. Wah, kita sampai ke kuis pada pembelajaran hari ini. Itu kuis bahagia. Oke, teman-teman bisa kunjungi di laman di bawah ini yaitu bit.ly bahagia 1. Nah, teman-teman bisa mengunjungi dan bisa men-scan kode QR yang Kang Hari berikan. Teman-teman bisa menjawabnya dengan penuh perasaan dan semangat. Dan semoga dapat semangat dan energi setelah mengisi kuis pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke. Oke, terima kasih. Tetap semangat selalu ya. Oke. Oke, Kang Hari sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah belajar pada kesempatan bahagia ini dengan semangat walaupun daring. Di keadaan seperti ini harus tetap semangat karena kita menuntut ilmu itu wajib hukumnya dan harus selalu semangat agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat terkandung ataupun dimengerti oleh kita. Oke, dari Kang Hari mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaiannya belum jelas atau belum bisa dipahami teman-teman. Kang Hari mohon maaf yang seterusnya. Dari Kang Hari tetap semangat dan selalu bahagia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.